Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wiku Studio. Dan di video kali ini, saya akan membahas Bakweks Sentai Bomber episode 27. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Melanjutkan episode kemarin, Genba dengan amarah langsung menyerang Distress. Dan dengan mudahnya Distress menghentikan serangan Genba menggunakan kekuatan telekinesisnya. Alhasil Genba pun terpental cukup jauh. Namun Genba masih emosi dan tiba-tiba Genba mengeluarkan aura berwarna oranye. Dan seketika wujud Genba berubah menjadi rogue seperti seekor serigala atau anjing. Yang lainnya pun terkejut melihatnya dan Sakito bilang kalau Genba bukan dari bumi. Kemudian Genba berubah dan menyerang Distress dengan penuh amarah. Dan dengan kekuatan telekinesisnya, Distress dengan sangat mudah untuk menangkis dan menghindari serangannya. Dan alhasil Distress pun pergi, sambil membawa barang yang ia curi sebelumnya. Dan walau begitu Genba tetap menyerang dengan membabi buta, tanpa melihat sekitarnya. Dan untungnya Taya berhasil untuk menenangkannya. Sementara itu, di kantor ASA, Direktur Tokoyari sedang mengobrol dengan Naito, guru dari Taya Hando. Dan terungkap, kalau Naito memang sengaja untuk Taya mengirim barang itu ke sana, agar Distress bisa mengambilnya sesuai keinginan Tokoyari. Dan Naito bingung, apakah tidak apa-apa kalau barang itu di tangan Hashirian? Tokoyari mengatakan untuk tidak perlu khawatir tentang itu. Dan sepertinya Tokoyari menjalin sebuah kerjasama dengan Distress untuk mengirimkan sesuatu kepadanya. Dan sebagai gantinya, ia mendapat informasi keberadaan dari Cannon Board. Sedangkan Naito sedang menjalankan sebuah proyek untuk memproduksi pasukan robot raksasa secara massal. Sepertinya Naito menciptakan robot-robot ini berdasarkan peraturan sebelumnya. Karena desain robot ini mirip dengan robot milik Hashirian. Kembali ke Genba, ia sedang diinterogasi oleh teman-temannya. Dan akhirnya Shirabe tahu alasannya tidak bisa mencari tahu tentang latar belakang Genba, karena Genba adalah seorang alien. Sakito meyakini kalau Genba berasal dari planet Bureki karena melihat dari wujudnya. Dan rupanya, Taya juga tidak mengetahui tentang Genba, tetapi ia sudah menduga dari lama kalau Genba bukan manusia bumi. Genba pun mengungkapkan nama aslinya yang bernama Genba Delivery 2. Sakito terkejut karena nama Delivery adalah nama seseorang bangsawan dan mengatakan kalau Genba adalah seorang tuan muda. Mira bertanya apa yang dimaksud dengan tuan muda. Gyundi menjelaskan kalau planet Bureki adalah sebuah planet yang mengoperasikan layanan perdagangan di seluruh alam semesta. Dan di planet itu memiliki seorang raja yang bernama Delivery dan tuan muda adalah pewaris tata keluarga itu. Shirabe bertanya kenapa Genba ke bumi. Genba menceritakan kalau Hashirian telah menguasai planet Bureki. Ayahnya dijebak dan dipenjara atas kejahatan yang tidak ia lakukan. Kayak ada di sebuah negeri mana ya? Planet Bureki diubah menjadi pusat pembelanjaan Hashirian. Dan hanya Genba satu-satunya orang yang berhasil selamat di sana dan melarikan diri ke bumi. Dan dalang yang melakukan semua itu adalah Distress. Dan saat ia sampai di bumi, saat itulah ia pertama kali bertemu dengan Taya. Terlihat mobil Taya sedang mogok, dan Genba lah yang membantu Taya dengan memberikan spare part yang diperlukan, yang spare partnya itu dari kapal luar angkasanya yang dibongkar oleh Genba. Dan saat ia di bumi, ia kesulitan untuk mempertahankan wujudnya. Lalu saat ia memakan permen yang diberikan Taya, ia bisa mempertahankan wujudnya. Itu dikarenakan warga dari planet Bureki memerlukan sesuatu yang mengandung gula untuk mempertahankan wujudnya. Karena trauma yang terjadi padanya, ketika ia melihat Distress, ia tidak bisa berpikir jernih dan hanya ada sebuah dendam di pikirannya. Lalu Mira mengusulkan untuk merebut kembali planet Bureki. Dan semuanya setuju dengan usulan dari Mira. Melihat keyakinan dari teman-temannya Genba, mengiyakannya. Namun seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ke pihak Hashirian, para trio Hashirian akhirnya bertemu dengan Distress. Distress mengenalkan dirinya ke trio Hashirian dan ia dikirim ke bumi oleh markas besar. Karena pasokan gasolin di bumi sangat sedikit. Mereka pun melakukan aksi mereka, dan kali ini mereka membuat kru maju dari sebuah karpet yang dipesan oleh Distress sebelumnya. Kembali ke Genba, Shirabe mengatakan
kalau sekarang Genba berada di pengawasan NISA, karena Genba adalah seorang alien. Dan tiba-tiba, alarm tanda bahaya berbunyi yang menandakan adanya aksi Hasirian. Melihat hal itu mereka pun pergi, dan saat Genba hendak pergi, Bun Bun seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun Genba tidak mempermasalahkannya, dan segera pergi dari sana. Para Hasirian sedang membuat kerusuhan, dan terlihat, jika seseorang terkena serangan kuru maju itu, mereka seperti terkurung oleh karpet, dan tidak bisa kemana-mana. Para Bonbomber datang kecuali Sakito, lalu mereka pun berubah. Dan tidak lupa roll call mereka. Dan pertarungan pun terjadi. Dalam pertempuran Genba mengungkapkan semua isi hatinya, kalau ia sebenarnya ingin melihat mereka berada di kursi depan. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan kuru maju tersebut. Dan tidak lupa juga Yurukar mengeluarkan aura jalan raya luar angkasa ke gasolinnya, dan membuat kuru maju itu menjadi raksasa. Dan yang pastinya pertempuran mecah pun terjadi. Dan mereka mengalahkan kuru maju itu dengan mudah, dan pertarungan pun selesai. Di sisi lain Distress sedang berjalan-jalan, sambil membawa barang yang ia curi sebelumnya. Dan saat berjalan, ia bertemu dengan Sakito dan Byundi. Dan tentunya Distress tahu mereka berdua, karena sebelumnya mereka bekerja untuk Hasirian. Walau Distress sempat tidak mengenali Sakito, karena para Hasirian hanya mengenal Byun Violet, bukan Sakito Homura. Dan mereka pun bertarung. Sakito berusaha untuk menyerangnya, namun yang ada hanyalah Sakito sangat kewalahan melawannya. Sakito bertanya apa yang direncanakan Distress di bumi. Dan Distress menjawab kalau ia akan menjadi produser di bumi. Sakito tidak mengerti apa yang dimaksud Distress kemudian menyerangnya, dan alhasil Distress pun pergi dari sana. Setelah selesai bertarung Genba ingin berbicara dengan teman-temannya, dan mengatakan kalau ia ingin pergi dan keluar dari Bonbomger. Mendengar hal itu, mereka sangat terkejut, dan Taya bertanya, bukankah Genba ingin merebut kembali planetnya? Dan Genba menjawab kalau ia masih ingin merebut kembali planetnya, tetapi ia tidak mau teman-temannya terlibat, dan ingin mengatasinya sendiri. Dan ia mengembalikan Bonbom Changer Akse ke Taya, dan mengatakan kalau ia ingin memegang kemudinya sendiri. Taya menyetujui keputusannya Genba, tetapi ia ingin Genba tetap menyimpan Bonbom Changer Akse-nya, karena mungkin nanti Genba membutuhkannya. Dan Genba pun pergi dari sana, meninggalkan teman-temannya. Dan episode ke-27 diakhiri dengan para trio Hasirian yang membawa kembali karpet yang telah dijadikan kuru maju sebelumnya. Mereka bertanya apa yang direncanakan oleh Distress. Dan Distress hanya mengatakan kalau ia ingin melakukan sesuatu yang luar biasa, dan episode 27 pun berakhir. Sekian dulu untuk video kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang Bakuei Santai Bonbomger yang satu ini? Apakah semakin bagus atau semakin jelek? Dan nantikan Bakuei Santai Bonbomger yang selanjutnya. Terima kasih. Sekian kata, hati-hati ketika menutup pintu mobil, agar tangan tidak terjepit.